Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Sari Marini, NIM 1905720016, akan mempresentasi dari kelompok A2 program studi S1 akuntansi, akan mempresentasikan materi audit manajemen, yaitu mengenai yang pertama audit pendahuluan dan yang kedua mengenai review pengendalian intern. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi, yaitu tentang audit pendahuluan. Audit pendahuluan merupakan persiapan awal auditor untuk mengetahui informasi mengenai objek audit secara lebih dalam. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit, yang kedua mengenai penentuan tujuan audit, yang ketiga mengenai penentuan ruang lingkup dan sasaran audit, yang keempat yaitu review peraturan dan perundang-undangan terhadap objek audit, dan yang kelima mengenai pengembangan kriteria awal dalam audit. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit merupakan pengorganisasian entitas atau perusahaan di mana di dalamnya tuh sudah didelegasikan mengenai wewenang dan tujuan masing-masing dalam perusahaan tersebut. Misalnya saja manajer pemasaran yang mengendalikan dan mengambil keputusan dalam bidang pemasaran. Di mana dia juga merencanakan, memproses, mengendalikan dan mengambil keputusan dalam bidang pemasaran. Terhadap objek audit, auditor itu akan mendapatkan informasi mengenai sumber daya dan cara pelaksanaan atau aktivitasnya, apakah sudah sesuai dengan tujuan audit dan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selain itu juga di tahap ini auditor itu akan membuat kesimpulan sementara mengenai kelemahan temuan yang didapatnya. Selanjutnya akan disesuaikan dengan pengelola audit, apakah sesuai tidak hal tersebut, dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan kesimpulan yang si pihak. Selanjutnya selain itu juga akan dimunculkan tanggapan, apakah tanggapan tersebut itu sudah sesuai. Selanjutnya poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai menentukan tujuan audit. Di sini tujuan audit itu dilakukan oleh semua audit manajemen, di mana audit manajemen ini akan menyajikan kerangka audit. Ada beberapa cara yang dilakukan auditor. Yang pertama, untuk merumuskan tujuan ini, yang pertama dia akan mengidentifikasi tujuan yang ada. Yang kedua, dia akan mempertimbangkan tujuan yang ada yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, akan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Dan yang keempat, akan membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Di sini akan ada beberapa hal yang mengandung resiko. Maka dari itu auditor harus memperhatikannya, karena di sini biasanya tujuan objek audit itu berbagai macam. Terus mungkin yang kedua, tujuan objek auditnya itu kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit. Yang keempat, pengendaliannya lemah. Dan yang kelima, banyak perubahan yang nggak terencana dan mobilitas atau perputaran karyawannya itu tinggi. Dan yang keenam yaitu perubahan lingkungan dan sasaran audit. Selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat,
mengenai poin yang ketiga mengenai ruang lingkup dan sasaran audit. Dalam penentuan ruang lingkup dan sasaran audit ini, auditor kalau dalam ruang lingkup sendiri, auditor itu melihat gambaran atau area dari sasaran audit yang mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Misalnya saja di sini ada beberapa contoh ruang lingkup. Yang pertama, misalnya bidang keuangan. Kalau bidang keuangan itu sendiri, ruang lingkupnya berarti dia bertanggung jawab dan mengendalikan dana dan kegiatan keuangan dalam perusahaan serta penyelenggaraan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu pada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, mencangkup kesesuaian pelaksanaan program, pengelolaan dana, penggunaan penerimaan dana juga, dan kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada ekonomisasi, yaitu dimana setiap kegiatan itu akan dilihat atau diukur tentang pengelolaan dananya dengan pelaksanaan kegiatan. Apakah pengelolaan dananya itu mengeluarkan biaya yang lebih hemat. Selanjutnya mengenai efisiensi. Efisiensi di sini itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau yang selanjutnya ada efektivitas, yaitu mengenai pencapaian program, pemanfaatan pelaksanaan itu, di mana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan itu apakah memberikan pengaruh terhadap perusahaan. Sedangkan untuk sasaran audit sendiri atau target yang akan diaudit itu ada 3 elemen. Yang pertama kriteria, yang kedua penyebab, dan yang ketiga akibat. Kalau kriteria sendiri seperti SOP, standar operasional, yang terus job description, dan juga mengenai standar evaluasi serta peraturan di perusahaan. Kalau yang kedua penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan setiap individu. Kalau yang akibat merupakan hasil pengukuran dan pembanding antara aktivitas individu dengan kriteria yang ditetapkan. Dari ketiga sasaran elemen tersebut biasanya akan disajikan ke dalam kolom-kolom yang setiap kolomnya itu menyajikan temuan dari ketiga elemen, yaitu ada kondisi, ada kriteria, ada penyebab, dan akibat. Ada hal itu yang selanjutnya akan dituliskan narasi tentang temuan apa yang dihasilkan. Selanjutnya tentang review terhadap peraturan dan perundang-undangan terhadap objek audit. Maksudnya yang berkaitan dengan objek audit. Di sini reviewnya atau peraturan kebijakan tersebut adalah suatu aktivitas dalam objek audit. Objek pemeriksaan yang diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Maka dari itu, sebelum menjadi kriteria penilaian, auditor tuh harus menelaah mengenai aturan dan kebijakan yang akan digunakan terlebih dahulu, baik peraturan pemerintah ataupun peraturan perusahaan yang telah dikembangkan. Selanjutnya mengenai pengembangan kriteria awal dalam objek audit. Di pengembangan kriteria awal objek audit ini yang tadi kita jelaskan, kalau kriteria di sasaran bahwa kriteria adalah seperti SOP, itu dimana ini penjelasannya mengenai suatu norma atau standar yang digunakan
untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi kriteria. Yang pertama, tujuan dari kegiatannya itu. Yang kedua, pendekatan audit. Dan yang ketiga, mengenai aktivitas tujuan audit. Selanjutnya, adapun karakteristik yang baik dalam kriteria awal dalam audit. Yang pertama yaitu realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dapat diukur, yang keempat bebas dari kelemahan manusia, yang kelima mengarah pada temuan-temuan, yang keenam dirumuskan secara jelas, dan ketujuh dapat dibandingkan. Selanjutnya yang ke-8 diterima oleh semua pihak, yang ke-9 lengkap, dan yang ke-10 memperhatikan adanya rentang waktu. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai hasil kesimpulan dari audit pendahuluan. Audit di sini kan karena audit pendahuluan merupakan kegiatan perencanaan awal sebelum dilakukannya untuk mengetahui informasi. Maka dari itu adanya kesimpulan hasil pendahuluan itu memuat yang pertama daftar kegiatannya yang mengandung kelemahan itu apakah akan dijadikan tujuan audit selanjutnya. Yang kedua, alasannya mengapa harus memerlukan audit selanjutnya. Dan yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh yang diperoleh itu masih mengandung kelemahan atau tidak. Di sini dilihat itu sesuai enggak dengan kriterianya. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaikinya. Dan yang kelima, tindakan perbaikan. Yang keenam, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review terhadap pengendalian intern. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai review terhadap pengendalian intern. Review terhadap pengendalian intern ini merupakan suatu pengoptimalisasian penggunaan sumber daya kinerja karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya berbagai macam penyimpangan, di mana di dalam sistem pengendalian manajemen ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan tindakan yang dilakukan manajemen dalam melakukan pengendalian. Ada 5 karakteristiknya. Yang pertama mengenai pernyataan tujuan, yang kedua rencana perusahaan yang digunakan, yang ketiga tentang kualitas dan kuantitas SDM yang ada atau yang sesuai dengan tujuan dan wewenangnya, dan yang keempat yaitu sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit, dan kelima mengenai sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan baik. Poin pertama saya akan menjelaskan mengenai pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan ini di mana perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke beberapa tingkatan manajemen untuk dipahami, karena tujuan perusahaan ini untuk menunjukkan untuk apa perusahaan ini didirikan dan apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut. Maka memahami tujuan perusahaan berarti memahami mengapa suatu kegiatan atau aktivitas itu harus dilaksanakan dan bagaimana seharusnya
program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai rencana perusahaan. Rencana perusahaan di sini itu merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan di mana disusun secara rapi untuk mencapai sasaran perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana perusahaan ini kita ibaratkan seperti kita memiliki rencana untuk melakukan atau membuat suatu kegiatan dalam perusahaan, selanjutnya diimplementasikan dengan anggaran yang ada, dengan bentuk kegiatannya agar mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya SDM yang memadai. Di sini untuk perencanaan yang ditetapkan oleh perusahaan itu harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dan merealisasikan rencana tersebut. Maksudnya di dalam perencanaan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan itu harus didukung oleh ketersediaan SDM-nya yang memadai dan merealisasikannya kegiatan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Di sini mengenai keberadaan SDM itu sangat merupakan penting bagi suatu perusahaan, karena untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang ada di perusahaan tersebut harus adanya sumber daya manusia. Maka dari itu kebutuhan SDM harus menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia di perusahaan tersebut dan dihubungkan dengan program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam perusahaan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya saja mengenai rekrutmennya itu apakah sesuai dengan ketersediaan posisi yang dibutuhkan untuk seleksinya, apakah sesuai dengan penerimaan karyawan. Terus yang ketiga, apakah penerimaan karyawan tersebut sesuai dengan posisinya atau keahliannya, dan ada banyak lagi. Selanjutnya, poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan praktik yang sehat. Di sini kebijakan praktik sehat merupakan kebijakan untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat dalam perusahaan. Praktik yang sehat di sini merupakan di mana pengelolaan sumber daya sesuai dengan kebijakan yang ada agar mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan, dan juga untuk memotivasi terhadap semua sumber daya dalam melaksanakan kegiatannya. Di sini ada beberapa karakteristik dalam seorang auditor harus tahu karakteristik ini untuk menguji kebijakan yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi auditor harus memperhatikan hal-hal yang ada. Yang pertama yaitu apakah kebijakan itu sudah tertulis secara jelas, sistematis. Selanjutnya yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan.
Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengkoordinasikan kepentingan berbagai pihak. Dan yang keempat, apakah kebijakan yang telah dibuat bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, maksudnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap manajemen yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mengenai sistem review yang efektif. Sistem review yang efektif di sini menyangkut bagaimana pihak-pihak berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Di sini merupakan bentuk pengendaliannya terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran yang ekonomis, efektif, dan efisien terhadap pelaksanaan aktivitasnya. Supervisi atau supervisor dalam perusahaan harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur yang berjalan agar ekonomis, efektif, dan efisien. Auditor di sini harus melakukan audit terhadap semua rencana yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu mengenai sistem review yang efektif. Sistem review efektif ini menyangkut bagaimana pihak-pihak yang ada perusahaan melakukan review terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan. Bentuk pengendaliannya di mana manajemen akan menempatkan sasaran dan tolak ukur yang sesuai untuk membuat pengendalian tersebut ekonomis, efektif, dan efisien. Maka dari itu di sini auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Untuk auditor sendiri ada cara menilai efektivitasnya dari auditor. Yang pertama, apakah petugas auditor itu auditor internal sudah ditempatkan sesuai dengan posisi yang benar, sesuai dengan job desk-nya. Yang kedua, apakah ruang lingkup auditnya itu ditetapkan dengan jelas dan audit internalnya telah memenuhi syarat. Dan yang ketiga, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindakan lanjut atas hasil auditnya. Maka dari itu, harus ada 7 kunci yang diperhatikan auditor untuk melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen itu. Yang pertama, menetapkan tingkat penting atau kepekaan hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, meningkatkan nilai ketahanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber-sumber daya, kegagalan pencapaian sasarannya, dan kedekatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi
dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa sudah diketahui tentang efektivitas pengendaliannya. Yang kelima, menilai kecakupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada itu sudah cukup efektif. Dan yang ketujuh, yaitu melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikannya tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai audit pendahuluan dan review tentang review pengendalian intern. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.